هم خير من خلق الإله ومن ضرب. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم لي بالخير. Faslun ya fi bayani makna ilmi wa dhanni wa syakki. Beliau katakan di sini wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fikih ini lebih khusus daripada ilmu. Ya jelas. Ya, karena ilmu itu lebih umum, ada ilmu fikih, ada ilmu nahu dan seterusnya. Nah, suatu disiplin ilmu itu suka dikatakan ilmun mustaqil. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu mustaqil itu? Apa mengetahui kaidah, apa kaidahnya, apa malakat. Nah, ini nanti kita akan jelaskan insyaallah di depan. Nah, fikih ini jadi lebih khusus daripada ilmu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum. Ma'rifatul ma'lum. Ini ta'rif daur ya. Karena mengetahui maklum harus mengetahui ilmu. Makanya Al-Mahalli beliau mengatakan ay idraku ma min sya'nihi an yu'lam ala ma huwa bih fil waqi. Jadi mengetahui akan sesuatu yang bisa diketahui serta mengakuri dengan bukti serta pas begitu dengan waqi. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu itu ma'rifatul ma'lum. Ay idraku ma min sya'nihi an yu'lam ala ma huwa bihi fil waqi'. Nah, yang maksud di waqi' ini apa? Ada yang katakan yang maksud dengan waqi' ini ya nyata, kenyataan. Maksudnya kenyataan itu apa? Ya sesuai dengan ilmu Allah. Di pengetahuan kita ini sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita ada, menurut kita ada, menurut Allah tidak ada, berarti itu tidak la yuwafiqul waqi'. Nah, menurut sebagian ulama yang maksud waqi' di sini Al-Lauhil Mahfuz. Dan ada lagi yang selain daripada ini. Nah, itu adalah ilmu. Sedangkan jahal, ya, jahal itu apa tarifnya? Tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Tasawwuru syai', mengerti akan sesuatu, ya, ala khilafi ma, halnya menyalahi sifat huwa yang si syai' tersebut bihi berbarengan dengan sifat tersebut. Ay ma'ahu. Nah, fil waqi' dalam kenyataannya. Jadi mengetahui sesuatu tapi berbeda dengan kenyataan. Mengetahui sesuatu beda dengan kenyataan. Ini apa namanya? Namanya jahal. Tapi ini jahal yang dikatakan jahal murakkab. Nah, katakan jahal murakkab. Kalau jahal basit ada ma'rifah. Ya, seperti kita tidak mengetahui sama sekali apa yang ada di dalam bumi. Apa nasib kita besok, begitu. Itu jahal basit. Nah, sudah tidak pas, tidak mengetahui bahwa dirinya itu tidak mengetahui. Ini namanya jahal murakkab. Ini double. Nah. Terus beliau jelaskan lagi di sini setelah beliau menjelaskan ilim, ya apa itu ilmu dan menjelaskan jahal. Terus beliau membagi ilmu itu kedua bagian. Ada ilmu daruri, ya, atau dikatakan lain, dikatakan lagi al-ilmul badihi. Nah, al-ilmul badihi. Ada al-muktasab. Perhatikan, ini baik-baik perhatikan. Ada ilmu muktasab atau ilmu nazari. Nah,
Wal ilmu daruri itu ma ilmu la yaqa'u an nadharin wastidlal. Ilmu yang tidak yang tidak terjadi, yang tidak uku, yang tidak nyata. Dari apa? Dari nazar. Dari nazar. Nazar itu hasil perenungan. Wastidlal, dan dari istidlal. Itu namanya ilmu daruri. Jadi ilmu daruri itu ilmu yang keluar atau yang nyata gitu. Tanpa adanya nazar, tanpanya adanya pemikiran atau wastidlal atau thalabud dalil. Nah, sama sekali. Nah, kalau kita ada istidlal aja walaupun istidlal rokhis, contoh cariin ini dong, cariin api dong. Dia lompat ke sebelah kanan. Kita tanya, kenapa kamu lompat ke sebelah kanan? Saya lihat ada asap di sini. Nah, kayaknya di sini ada api. Walaupun dia tidak melihat. Nah, ini nau istidlal. Taunya dia misalkan ada api di sebelah kanan, di jalur sebelah kanan, itu ilmu juga bukan daruri. Itu ada nau'il istidlal. Ya. Karena yang dia lihat hanya asap. Walaupun asap itu identik dengan api. Ma la yaqa'u an nadharin wastidlal. Ini dijelaskan kal ilmi al-waqi bi ihdal hawasil khamsi al-zahirah. Seperti ilmu yang nyata yang terjadi dengan salah satu panca indera yang 5. Ini ilmu daruri. Makanya ilmu nadhari ini bilang ulama mengatakan ilmu daruri itu, kata ulama, fayakfi fi husulihi an tatawajjahan nafsu ila syai'i bitasawwur au tasdik bi ahadi asbabi at-tawajjuh. Cukup dengan salah satu sebab, ya, tawajjuh. Pada sesuatu kita akan mengetahui sesuatu tersebut. Baik sesuatu tersebut itu tasawwur, ya, pengetahuan tersebut, atau berupa tasdik. Nah, jadi ketika kumpul asbabut tawajjuh, ya sudah. Mana asbabut tawajjuh itu? Yang dijelaskan, yang masyhur asbabut tawajjuh itu ada 4, yaitu al-intibah. Nah, al-intibah. Intibah itu bahasa Sundanya eling, ngeh, terjaga. Bukan terjaga itu melek, ngeh. Nah, karena orang yang tidak intibah itu dia akan tidak mengetahui, bahasa kasarnya abdahil badihiyat lah. Yang paling jelas aja tidak mengetahui. Dia pegang kunci motor, mana kunci. Padahal dia pegang. Karena dia tidak intibah, tidak ngeh. Nah, jadi harus ada intibah. Ini syarat ilmu daruri. Menghasilkan ilmu daruri ini, ya, cukup dengan adanya sebab tawajjuh itu, ya. Terus salamatu dzihn, harus selamat hatinya. Nah, selamat hati itu bisa dengan didikan yang bagus, ya, terus kesehatan yang bagus, terus salamatul hawas, juga salamatul hawas, selamat panca inderanya. Jangan sampai kayak orang yang sakit, ini gimana rasanya, enak gak? Nggak enak, kata dia. Padahal enak. Itu nggak salamatul hawas. Terus fukdanu syubha. Naon fukdanu asyubha, fukdanu syubha, harus kosong daripada syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah dalil yang melawani panca indera dia. Nah, yang dalil kesimpulan yang dia simpulkan dari hasil dia pikir yang melawani, ya, badihiyat dia. Kayak begitu. Contoh seperti apa? Ya mungkin ini kalau kita mengatakan salah, ya, tapi kan ini ulama. Kalau kita katakan salah, setiap arad ini ada kaidah dalam ilmu makulat, al arad la yabqa zamanain.
Arad itu tidak akan tetap 2 zaman. Seperti kita lihat ada putih di peci seseorang, itu putih sekarang dan putih yang tadi itu bukan lain lagi. Putih yang sekarang bukan putih yang tadi. Putih yang akan datang bukan putih yang sekarang. Nah, seperti itu. Ini kenapa? Karena hasil pemikiran logika ya dari ulama ini, dari mutakallimin yang mengatakan seperti itu. Padahal menurut panca indera kan kelihatan putih-putih itu juga. Nah, jangan sampai seperti itu. Paham ya? Jadi intiba, salamatul zihni, salamatul hawas, fuqdani syubhat. Ketika kita tawajjuh ya dan terpenuhi yang 4 ini, dia akan menghasilkan yaitu ilmu daruri. Nah, ilmu daruri akan hasil seperti itu tanpa pemikiran, tanpa istidlal. Nah, cukup dengan melihat, cukup dengan mendengar dan seterusnya. Lanjut ya. Terus ada ilmu muktasab, ilmu yang dicari, ilmu yang dikasab, yaitu ilmu nadhari. Kalau ilmu nadhari ini dikatakan fahuwa al-mauqufu 'alan nadhari wal istidlal. Ilmu yang dibutuhkan pada perenungan dan mencari dalil, mencari petunjuk. Ini namanya ilmu muktasab. Di sini dijelaskan seperti kal ilmi bi annal alam haditsun. Seperti mengetahui, menetapkan isbatul hudus pada alam itu tidak mudah. Karena di sana ada orang cendekiawan yang mengatakan alam itu tidak baru. Ya, alam itu tidak dibikin, begitu. Alam itu sudah berbarengan adanya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena alam itu kan asarnya Allah. Begitu. Kalau asar itu kan berarti berbarengan. Nah, perhatikan. Nah, ini kal ilmi bi anal alam hadis ini mauqufun ala nazar fil alam. Ini harus kita nazar fil alam. Artinya kita merenung fil alam. Fi ahwal alam. Alam itu apa sih? Setelah alam itu apa sih? Punya sifat apa saja sih alam itu? Oh, wa ma nusyahiduhu minat taghayyur. Kita merenung bahwa alam itu taghayyur. Awas ya. Taghayyur itu bukan siang, malam, cuaca berubah-ubah, hujan, tidak hujan, salju, bukan. Ya. Perubahan itu ya seperti diri kita sendiri. Kalau kita tanya diri kita dari apa? Jawabnya dari apa? Dari nutfah, fi qararim makin. Dari nutfah. Kita percaya diri kita dari sperma laki-laki kumpul dengan dengan ovum sperma perempuan. Begitu. Sperma itu bukan ini ya. Keluar sperma itu satu sperma, enggak. Dalam satu sperma itu minimal ada 200 juta sperma yang jadi manusia. Nah, ya, nanti ada fi qararim makin kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sperma ini oleh Allah Subhanahu wa taala diuji yang minimal jumlahnya 200 juta untuk supaya bisa tetap di satu tempat. Nah, ini jutaan yang lain gugur. Ketika jadi, maka dijadikanlah manusia. Makanya, walaupun ibunya kurang gizi, walaupun bapaknya lagi sakit, tapi tetap manusia itu mendekati kesempurnaan. Kenapa? Karena pilihan Allah dari sperma yang sekian ratus juta itu. Nah, Allah yang pilih. Nah, kalau kita tanyakan, sperma dari apa? Dari makanan. Makanan dari apa? Ya dari air, ada dari sumber tanah. Air dari apa? Nah, itu berubah-ubah itu. Dari air menjadi ini, jadi menjadi sperma, sperma menjadi manusia, manusia menjadi ada kulit di manusia, ada ini, ada tulang di manusia, ada rambut di manusia. Itu taghayyur. Dan seterusnya begitu. Masa yang taghayyur itu dikatakan qadim? Tidaklah. Yang taghayyur itu enggak qadim. Nah itu taghayyurnya yang kelihatan dari sperma ke manusia itu bisa dengan waktu 1 tahun. Ada taghayyur itu yang lambat sekali.
Dan hanya ketahuannya itu dengan akal, nggak bisa seperti Imam Ghazali. Saya katakan dalam kitab Tahafutul Falasifah ketika mengatakan uful. Nah, hebatnya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Tahafutul Falasifah itu, otaknya ini benar-benar jalan. Di antaranya Al-Ghazali mengatakan masalah uful. Kata Al-Ghazali, katakan, matahari yang sekarang ada dengan matahari di zaman Nabi Musa 3.000 tahun kelewat atau 10.000 tahun kelewat, apakah sama? Apakah tidak? Kalau sama, tidak mungkin rubah cuaca. Kata Mama, karena matahari itu sangat peran, tapi kejadiannya cuaca dunia berubah-ubah tidak? Berubah-ubah. Berarti di sini kenapa berubah-ubah? Ada kekuatan dahsyat yang berubah juga. Apa itu? Matahari berubah. Nah, ini yang dikatakan uful. Nah, terus ufulnya matahari, karena matahari itu kan seperti dikatakan Muhammad Musa, itu majmu'atul ghazat. Kumpulan gas seperti bumi bisa diinjak. Matahari itu kumpulan bola yang lebih berkekuatan lebih dari nuklir, nggak tahu apa. Yaitu yang sangat lama sekali untuk habisnya. Gasnya itu sangat lama sekali. Ya, tapi kelamaan-kelamaan dia akan habis. Nah, cuman ya sangat lama. Sangat lama sekali. Ini panjang lah menjelaskan ini. Ini yang jadi contoh yaitu mauqufun 'alan nadhar fil alam. Kalau orang cuman lihat air dia minum. Ya, lihat susu tinggal minum dia tidak mikir, lihat tanah dia tidak mikir, ya nggak bakalan maju-maju. Nah, kalau ditanya air ini ada satuannya apa tidak, pasti orang yang nggak mikir jawab nggak ada satuannya. Air itu sudah campur, nyatu terus kok dipisah-pisah juga katanya. Tapi orang yang mikir air itu justru ada satuannya. Nah, ada satuannya. Bahkan satu satuan air itu ada satuannya lagi. Panjang lah, pembahasan ini panjang. Nah, jadi sekali lagi ini al-mauquf 'alan nadhar wal istidlal. Nah, al-mauquf 'alan nadhar wal istidlal. Wan nadhar, apa itu nadhar? Nah, nadhar itu huwal fikru, fikir fi halil manzur fi. Fi halil manzur fi maksudnya fi ahwalil manzur fi. Liyuaddi ilal matlub. Jadi memikirkan dalam hal atau keadaan manzur fi yang dipikirkannya supaya mencapai pada matlub. Apa manzur finya alam? Alam ini rubah apa tidak? Kalau tidak rubah, apa menunjukkan pada apa? Kalau rubah menunjukkan pada apa? Kalau begitu. Itu mikir, harus manzur fi kayak begitu. Ini mubtada apa khobar? Fi'il apa fa'il? Kalau mubtada mana khobarnya? Kalau khobar mana mubtadanya? Ya, kalau fa'il mana yang beramal seperti amal fi'ilnya atau fi'ilnya? Nah, fi halil manzur fi. Apa yang dipikirkan itu? Halnya beberapa kan supaya sampai ke matlub. Kayak tadi mikirin alam. Alam itu ada taghayyur. Ada yang tidak taghayyur, kayak begitu. Alam itu kan bersumber semua dari air, kayak gitu. Air juga taghayyur, kayak gitu. Berarti kalau sumbernya sudah taghayyur, yang lain juga taghayyur. Kalau sudah taghayyur, berarti tidak mungkin sallallahu alaihi wasallam Muhammad alam itu alam itu qadim. Itu tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, oh iya, saya percaya bahwa alam itu hadis. Karena saya juga kan tadinya nggak ada ya. Iya. Ini juga nggak ada ya tadinya. Terus ada. Kamu juga begitu sama. Kodok juga terus, sapi dan seterusnya. Kalau apakah dalil ini, dalil taghayyur ini, taghayyur kehudusnya alam, apakah dalil ini menafikan pendapat Ibnu Taimiyah yang diambil dari sebagian falasifah yang mengatakan alam itu qadimun nau hadisul afrod? Apakah tidak? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan alam itu qadimun nau hadisul afrod. Afrodnya ya hadis. Kita hadis, dunia ini hadis. Lautan hadis, bintang hadis, bulan hadis.
tapi nau'nya qadim. Nau'nya qadim. Apa nau' tuh? Kita dan bintang itu nau'nya sama. Ya. Air dan tanah itu nau'nya sama. Nah, nau'nya itu yang qadim. Kalau afrodnya hadis. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Itu sederhananya ya. Itu sederhananya. Kata ulama mutakallimin, emang nau itu apa? Kan nau itu majmu'ul afrod. Masa insannya hadis, manusianya qadim? Ya enggak lah. Manusianya si jayadnya hadis, tapi manusianya qadim. Kan liar. Nah, panjang ya. Itu al-fikru fi halil manzur bih. Apa itu fikir? Nah, di sini ada pembahasan berkaitan dengan fikir. Pertama, fikir itu seperti yang kita tahu. Fikir itu adalah harokatun nafsi fil ma'kulat. Perhatikan. Harokatun nafsi fil ma'kulat. Harokatun nafsi fil ma'kulat. Jadi apa? Gerak an-nafsi, hati, jiwa, akal fil ma'kulat, dalam sesuatu yang makul, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, yang makul, hanya akal yang mengetahui. Nah, perhatikan. Di sini ada sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Nah, fikir ini tadi dikatakan harokatun nafsi fil ma'kulat. Nah, namanya harokat itu bergerak, berjalan. Berjalannya pikir ini, perhatikan, itu ada 3. Ya, saya sering katakan, pertama, fikir itu harokatnya dikatakan harokatuz zahibah. Nah, yang kedua, harokatnya itu harokat dairah. Yang ketiga, harokatnya itu harokat roji'ah. Ini harokat fikir. Nah, yang harokat ini, harokat zahibah, harokat dairah, harokat roji'ah. Ini yang dikatakan fikir itu ini, harokat-harokat ini. Sebelum harokat yang 3 ini, ada 2 lagi. Nah, apa? Muwajahatul al-mushkil sama ma'rifatun nau'ihi. Jadi pertama, muwajahatul mushkil. Kedua, ma'rifatun nau'ihi. Yang ketiga, ad-dahibah. Yang keempat, ad-dairah. Yang kelima, ar-raji'ah. Yang kedua, muwajahatul muskil sama ma'rifatun nau'ihi. Ini adalah muqaddimah berfikir. Muqaddimatul fikri. Bukan fikir. Muqaddimatul fikri. Muqaddimah fikir. Sedangkan hakikat pikir itu, yang 3 itu yang tadi. Contoh, perhatikan baik-baik. Apa? Kita katakan, apa itu bisnis? Apa itu mancing? Apa itu belajar? Nah, belajar itu apa? Kita mulai kan berpikir. Belajar itu apa? Muwajahatul muskil. Difokuskan nafsu kita, jiwa kita, akal kita, hati kita pada al-muskil. Apa al-muskil itu? Apa tadi? Bisnis. Nanti kita ma'rifatun nau'ihi. Ini bisnis itu dari apa ya? Ini dari tasawurat atau tasdikot. Oh, kan kita ingin tahu bisnis itu apa? Oh, berarti ini dari tasawurat. Belum fikir tuh. Nah, dari situ langsung ke harokat ad-dahibah. Ke harokat ad-dahibah. Kita tidak tahu hakikat bisnis itu apa. Nah, harokat berjalan. Minal majhul
Dari bisnis itu yang kita tidak tahu apa? Ilal maklum. Nah, berjalan ke maklum. Maklumnya di mana? Al-mahzunah bidhihni, yang ada di hati. Oh, bisnis itu orang kan suka ngomongnya orang para pengusaha. Oh, berarti bisnis itu sejenis usaha, begitu. Ya. Sejenis usaha begitu yang bisa menguntungkan. Nah, setelah harokat dahiba, harokat dahiba, tek langsung dia mendatangi maklum satu persatu si otak itu. Dan ini luar biasa ya. Ini dahsyat sekali. Ribuan tahun otak manusia itu menjadi misteri sampai sekarang. Ya, menjadi misteri sampai sekarang. Sekarang apalagi kita nih, tahun-tahun ini adalah tahun apa? Tahun ChatGPT, tahun adzaka al-istina'i. Ya. Nah, itu tidak bisa nyaingi fikir ini. Yang kedua, setelah itu dia dairah, muter. Di mana maklum, yang mana yang paling pas? Ada bisnis, ada usaha, ada menghasilkan uang tuh ngerampas. Oh, ngerampas bukan. Ngerampas itu bukan bisnis. Ada nyolong. Oh, nyolong itu bukan bisnis. Ada korupsi. Wah, itu bukan bisnis tuh. Ada kerja. Kerja kan menghasilkan uang juga kan? Bulan sekali gitu kan. Nah, oh, itu bukan bisnis. Nah, berarti bisnis itu apa? Menghasilkan uang, tapi bukan kerja, bukan nyolong. Nah, tadi bukan korupsi. Kayak begitu. Yang menghasilkan uang. Nah, itu bisnis tuh. Nah, itu ada iroh. Dia dipapai. Setelah dia diteliti maklumatnya. Yang ketiga harokat raji'ah. Harokat dari yang maklum tadi, dari nyolong, dari apa tadi? Ngerampok, dari ngerampas, nyopet. Kayak begitu baru raji'ah. Kembali dari maklumah khassah likalil kashfi anil majhulil matlubi al ilmu bihi. Baru kita mengetahui bisnis. Oh, begini. Nah, perhatikan. Dari awal muwajahatul muskil sampai yang terakhir harokat raji'ah, itu bagi orang yang Allah berikan hadas yang kuat, itu kalam hil basar au akrob. Sedikit. Cuman kalau mau digambarkan ya begini prosesnya. Proses setiap manusia berpikir itu tidak terlepas dari yang 5 tadi. Cuman tidak terasa. Entah ngeh. Kayak gitu. Nah, untuk apa kita mengetahui ini, proses-proses ini? Kan sudah cepat pakai dilambat-lambat katanya. Orang pintar yang pengen mikir sudah cepat, ngapain dilambat-lambat? Bukan suka cepat diperambat-lambat. Ketika memikirkan sesuatu yang berat, ini mesti diteliti. Dan tidak bisa diteliti kalau tidak diperlambat. Seperti orang sekarang, antum lihat coba. 1 detik 30 kepakan. 1 detik 70 kepakan. Lalat itu kalau terbang, kayak nyamuk. Itu katanya 1 detik sekian kepakan. Memang bisa kelihatan dengan mata telanjang. Siapa manusia yang mampu? Halo? Tidak ada akan yang mampu, benar gak? Nah, karena di video, dia direkam, jarak, ini cuma 1 menit segini, dia dia perlambat, dia hitung. Seperti itu. Oh, sekian. Terus, sekarang penelitian. Burung, capung. Siapa yang tahu? Capung itu kan kalau kita bilangnya matanya gede, hulunya gede. Ya, kayak helm. Kepalanya. Itu hasil penelitian mengatakan bahwa itu matanya itu lebih dari 100. Bahkan ada yang mengatakan 1000. Sangat kecil sekali. Nah, itu kan diperlambat. Nah, makanya ulama mengatakan ilmu mantik itu pakai yang besar-besar. Bukan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil jadi nggak bisa. Kayak antum ingin ngebersihin rumah supaya benar-benar bersih dengan beko. Malah rumah yang runtuh, rumah yang hancur. Perkara murahan dipikirin sama mantik itu nggak bakalan bisa. Mantik ini perkara-perkara yang dahsyat. Nah, orang yang terus mikir terus.
Panjang ini pembahasannya ya, sangat panjang. Sangat panjang sekali. Nah, jadi sekali lagi harakatun nafsi ya minal nah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, antum tahu kan harokat daibah? Tadi ada harokat dairah, ada harokat apa tadi? Raji'ah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala beliau mentarifkan fikir itu seakan-akan di harokat dairah saja. Imam Ghazali itu punya pemikiran lain. Jadi beliau katakan bahwa fikir itu di harokat raji'ah saja. Jadi pindah dari satu maklum ke maklum yang lain fikir. Berangkatnya belum fikir. Pulangnya belum fikir. Paham ya? Yang dinamakan fikir itu pindah dari maklum yang lain ke maklum yang lain. Dari ilmu yang ke ilmu yang lain. Kayak tadi, antum mapai. Tahu mapai? Dari apa? Bisnis itu dari apa tadi? Dari dagang. Dari nyewakan rumah, ngerental. Sampai ke nyolong, sampai ke nyopet. Terus maklumat yang tahu. Dari yang tahu ke yang tahu ke yang tahu. Oh, berarti kalau yang tahu gitu, kalau orang yang kurang pengetahuannya berarti kurang pemikirannya juga. Iya benar. Pemikiran itu mendapatkan apa? Akurat dan tidak akuratnya. Gimana maklumat yang dia simpen. Makanya orang yang pintar itu semuanya manusia itu guru. Hatta musuhnya. Karena dia terus belajar. Coba antum bisa bayangin. Orang sekarang, orang itu kalau sudah cinta ilmu, bodoh amat dia mau kafir. Ya, bodoh amat, apalagi beda ini. Bodoh amat dia mau kafir, yang penting yang penting cinta sama ilmu. Contoh seperti siapa? Syekh Abdul Jabbar, orang mana? Dia berguru pada Albert Einstein. Albert Einstein orang kafir. Banyak profesor-profesor Islam yang belajar ke ateis dalam ilmu fisika, ke Stephen Hawking. Begitu. Dan diceritakan itu belajarnya luar biasa. Ini lagi menceritakan An-Nadhariyatul Khassah, An-Nisbiyatul Khassah sama An-Nisbiyatul Ammah, relativitas khusus dan relativitas umum. Albert Einstein itu lebih dari 30 tahun meneliti itu. Dan dia mulai terbukanya ketika naik lift. Dan dia yang cerita. Begitu ketika naik lift, diangkat kerut seakan-akan tidak ada beban. Sudah, naik bawah beda rasanya. Diangkat, ya, sama turun itu beda rasanya. Terus dipikirkan berpuluh-puluh tahun sampai menghasilkan pemikiran yang tidak terpikirkan oleh fisikawan-fisikawan zaman dahulu. Itu An-Nisbiyatul Khassah sama An-Nisbiyah Al-Ammah, itu relativitas waktu. Nah, relativitas waktu. Luar biasa ya. Jadi gak kebayang gitu mengatakan relativitas waktu. Kata Albert Einstein, kalau kita ditanya seperti ini gimana? Ini kan kita angkatnya, ya. Terus, nah, murah kehandap, bener tuh? Jatuh ke bawah, murah kehandap. Perhatikan, pakai, kan anda sare-sare lagi, murah ke bawah. Kunaon make teu murah gadi itu? Atau lain murah cenah kitu mah? No. Atau ka dieu, ka kiri, atau ka ditu. Emang dunia teh di mana? Dunia teh kan di awang-awang sih teh. Dunia teh di awang-awang. Pamanya jeung di awang-awang kan bisa ka mana wae ti jalikeunna. Bisa ka mana wae ti jalikeunna. Kunaon make ka dieu? Henteu ka ditu, teu ka dieu, teu ka ditu. Nah, iya jawaban Albert Einstein dalam masalah gravitasi bumi beda manehna. Tasawurna jeung batur kunaon ka dieu? Itu jawabannya yang tadi lamun ngarti mana masalah An-Nisbiyatul Khassah jeung Nisbiyatul Ammah. Nah, pan jelema nu goblok mah kieu dibales sakali we dicantang sakali langsung cicing. Kas kieu. Bumi teh bunda, bumi teh berjata naon ngaranna teh muter. Kitunya wa fil falaki yasbahun. Kan bumi itu palak. Yasbahun. Kata nu paling tepat. Lain muter, yasbahun.
dina Al-Qur'an seperti ngojai di alam semesta itu di mana ngaranna di yasbahun sabih yasbahu ngojai. Nah itu cenah lamun ngojai kos kitu mah kapal teh cukup naik kungkul. Reka Mekah teh kieu. Bumi ka mana pala ti Madinah cenah turun. Aing ka aing ngomongkeun kitu baheula. Tinggal turun. Baheula ngomongkeun kos kitu aya pokona jelema nu bejakeun lain Wahabi. Ahli sunnah. Cek aing dipikir oge nya. Kos kitu. Aing kitu bisa nanaon anjir. Oge nya. Kaharti. Kos kitu. Terus anu ngajadikeun maneh eta? Nguragkeun ieu tisu isina ya. Jeung tisu nu ieu. Kunaon mun anu ieu make cepet misalkan anu make lambat. Mau dipurakeun make cepet kana anu ieu. Lain berat cek ilmuan mah. Wajar we berat, lain berat. Lain berat. Lamun teu percaya, kumaha segel sina hawa pisan. Batu ujung eta segel nyun atau sina hawa pisan purakeun kumaha eta di jero eta make alat itu sudah diteliti ku batur dipurakeun batu jeung kapuk sarua muragna teh. Akas kitu. Padahal sarua keneh ka handap. Tah eta teh kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina lam. Moal sarua, beda polona ge pemikiranana oge. Jangan ngarti jeung teu ngarti mah. Kos kitu. Ngajina ge beda tuh. Kumaha? Kan itu nah. Ai rupana mah sarua kadang leuwih hideung tinggal stepekeun hoking ka mana-mana ge geuningan di jing di kuroda. Kieu eta. Teu bisa ngomong, teu bisa usik, bener teu? Atuh profesor wungkul lah nu ngaji. Mana tuh bisa ngomong bisa ku komputer unggul betul maca. Bayangkan Albert Einstein teu boga kitab, teu boga buku anu alus, kur dina rokrak dina naon kayak gitu. Manehanana maca begitu dipanggil Albert Einstein ka mana? Di mana? Di Rusia di terowongan ini naon? Ini buat neropong ini, buat ini. Tapi semua teorinya tidak ada yang salah. 90% benar. 10% wajar. Tepat semuanya. Dia menghitung cuma di imah doang. Itu di imah. Diteliti, dipikirkan. Tapi ditelepon ternyata benar. Itu luar biasa. Nah sekali lagi. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan itu yang harakat yang ad-dairah saja yang fikir. Nah. Ada kata yang mirip-mirip fikir. Ada 6 kata yang mirip-mirip dengan fikir. Perhatikan baik-baik. Imam Ghazali bilang, kata Imam Ghazali, i'lam annahu qad yutlaqu lafdu tafakkur. Nah, wa tadabbur. Wan nazar. Wal i'tibar. Wal ijtihad, wal istinbat, wal qiyas. Ada berapa? 1. Lafdu tafakkur. 2. Tadabbur. 3. Nazar. 4. I'tibar. 5. Ijtihad. 6. Istinbat. 7. Qiyas. 7. Kurang aing. 7. Kata Imam Ghazali, beliau mengatakan wa rubbama tashtabihu hadhil alfaz fayudhannu annaha mutaradifah. Kadang-kadang bagi orang yang pintar, kata Imam Ghazali, orang yang belajar, lapad-lapad ini diduga sama. Lamun maneh kumaha? Cek urang mah beda da cenah. Padahal saya lain pintar nyebutkan beda teh. Begitu ngarti maneh mah. Kayak Imam Ghazali wa rubbama tashtabihu hadhil alfad fayudhannu annaha mutaradifah. Ini bagi orang yang mikir. Kata Imam Ghazali, walaisa kadzalik. Tidak seperti itu. Terus beliau bilang lagi, ini yang paling penting, wa qad yudhannu annaha mutabayyinah la tadakhula fiha wa laysa aidan kadzalik. Wa qad yudhannu annaha mutabayyinah. Lapad yang 7 itu ya nazar bukan tadabbur, tadabbur bukan tafakur, tafakur bukan nazar, bukan qiyas, beda-beda lagi. Wa qad yudhannu annaha mutabayyinah la tadakhula fiha. Tidak ada tadakhul sama sekali. Wa laysa aidan kadzalik, bukan begitu juga. Jadi tidak mutaradif, juga tidak mutabayyin. Terus gimana? Imam Ghazali mengatakan wa ammu hadhil alfaz at-tafakkur. Lapad yang 7 ini yang paling umum itu adalah tafakkur.
Apa? Kenapa? Wa ma'nahu, karena makna tafakkur itu intiqalun nafsi min ma'lumin ila ma'lumin. Tafakkur itu intiqalun nafsi, jiwa. Kade nafsi lamun hate teh pindah-pindah ti kiri ke kanan kiri modar kali ge pindah gitu mah. Kagajelugan si hate sok sakali. Ngaceleng ka luhur, modar goblok gajelugan teh. Tak lah tarik teuing mah motor teh. Intiqalun nafsi min ma'lumin ila ma'lumin. Pindah dari satu maklum ke maklum yang lain. Itu namanya pikir. Pindah di sini apa? Ini jelas Imam Ghazali mengatakan pikir itu adalah harokat dairah saja. Sedangkan harokat raji'ah dan harokat dahibah itu seakan-akan kata Imam Ghazali bukan maklum. Bahkan beliau meneruskan, kata beliau, fala makna li afkarin nafsi wa hadithiha illantiqalatiha min ilmin ila ilmin. Atau illantiqalatuha min ilmin ila ilmin. Yang dimaksud dengan fikirnya jiwa, hadisnya nafas, itu tidak ada makna kecuali intiqalatuha, pindahnya jiwa, hati, ruh, atau kalau Imam Ghazali kan nafas, ruh, akal itu juga. Min ilmin ila ilmin, dari satu ilmu ke ilmu yang lain kayak tadi. Nah, ini yang paling umum nih dari intikal ke sini ke sini. Ini masalah hati ya, masalah fikir ya, harokatun nafsi fil makulat itu. Harokatun nafsi fil makulat itu harokat dairah. Kalau kata di sini. Terus beliau katakan, fa in kana hadhil intiqal, fa in kanat hadhil intiqalat al-musamma tafakkuran li ajlil wukuf ala akibati amrin summiya tadabburan. Kalau intikal ini ya, yang tadi itu tujuannya li ajlil wukuf ala akibati amrin, untuk mengetahui akibatnya akan sesuatu. Kita memikirkan apa? Bermaksiat akan mengakibatkan pada apa? Malu, akan mengakibatkan pembunuhan, akan mengakibatkan di penjara. Masalah akhlak tidak baik akan mengakibatkan yang tidak baik pula. Masalah contoh, ini sekedar contoh saja. Nah, itu namanya tadabbur. Kenapa dikatakan tadabbur? Li'annahu yalhazu duburul amri. Karena dia itu melihat belakangnya perkara. Wa akibatahu, dan akibatnya sesuatu. Lihat. Jadi tadabbur itu fikir-pikir juga. Tapi yang dia maksud untuk apa? Untuk mengetahui akibatnya. Di belakang ini ada apa? Mukhtar, halo. Santai deh. Cek aingnya bejaan bari ngopi. Sing sabar. Sing sabar ngaji. Supaya semangat. Anak-anak supaya semangat. Satu, tafakkur. Kedua, tadabbur. Ketiga, wa in kana litawassuli bihi ila ilmin aw ghalabati dhannin. Kalau harokat itu pergerakan, lihat langit, lihat matahari, lihat lautan, lihat tanah, lihat manusia, lihat sperma, lihat air, dan seterusnya, litawassul bihi ila ilmin aw ghalabati dhannin, untuk supaya mendapatkan ya, dengan sesuatu tersebut, dengan pergerakan tersebut, dengan fikir tersebut tadi pergerakan, untuk menghasilkan keyakinan atau sangkaan yang kuat, itu namanya nazar. Jadi nazar itu harokat juga, tapi untuk menghasilkan keyakinan atau zon yang kuat. Artinya nazar itu perkembangan dari pikir gitu. Makanya tadi an-nazaru huwal fikru bihalil manzur fi. Nah. Terus
Beliau simpulkan, kalau begitu berarti pan-nadharu huwal fikrul ladzi yutlabu bihil ilmu awidh dhannu. Mirip ini dengan yang tadi Imam Haramain. Beliau hanya mengatakan tadi al-fikru fi hadil mangdur liyuaddi bihi ilal matlub. Kalau beliau katakan Imam Ghazali huwal fikrul ladzi yutlabu bihil ilmu awidh dhannu. Awidh dhannu. Nah itu namanya nazar. Keempat, tadi kita sudah mengetahui fikir, sudah mengetahui tadabbur, ya, sudah mengetahui nazar. Sekarang fa in ubira minal manzur bih ila ghairihi. Kalau dilewat manzur bihnya untuk yang lain manzur bih, bitanabbuh dengan mengingat limaknan pada suatu makna yunasibul manzurpi yang munasabah dengan manzurpi summiya i'tibaron, itu namanya i'tibar. Ngalap enteng, ngaca enteng, ngambil pelajaran. Contoh, kita ngebayangin apa? Kemarin saya dapat kabar, mikirin apa? Orang lagi macet, dia berada lagi macet. Kemarin di sini ada 3 orang yang meninggal. Lagi macet dia, hujan gede kayak gitu. Terus pohon rungkad. Nah, rungkad bahasa Indonesia. Runtuh. Nah, pohonnya rungkadanya. Terus orang Banten ya teman, belok ke kede. Nah, rungkad. Orang ubiro mina nyir, ieu hujan. Ingat cara nu kamari. Wah, aing. Kudu diparkirkeun buru-buru motor teh jauh. Dijauhkeun ke jeung eta. Jeung tatangkalan. Nah gitu. Itu namanya i'tibar. Makanya dalam Al-Qur'an nanti kita dalam bab kias ada kan? Dalilnya kias apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Kata ulama al-i'tibar mujawazatun wal mujawazatu kiasun yuntiju al-i'tibar kiasun. Fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru amrun bil mujawazah wal mujawazah huwal kias. Fa'tabiru amrun bil kias. Kayak begitu. Namanya i'tibar. Kenapa dikatakan i'tibar? Li'annahu ubira minhu ila ghairi. Sebab dari mangzurpih dia lewat pada yang lain. Ini fa in kana yaftakiru ila juhdin. Kalau apa tadi? Harokat itu ya, harokat dairah ya, atau nadhar butuh pada juhdin, harus benar-benar capek, tidak mungkin kalau mikirin ya ini berapa sih 300 kali 600, itu kan mikirinnya gampang kalau begitu, benar gak? Nah, tinggal kita ke rumusnya, kita pakai yang benar. Sekarang mau tinggal HP mana gitu. Nah, ini mah ila juhdin. Ila juhdin. Nah, jual beli online itu boleh apa tidak sih menurut Madhab Syafi'i? Seakan-akan kalau Imam Syafi'i sekarang ada tuh gimana Imam Syafi'i ininya apa namanya akan berfatwa seperti apa? Nah kita orang sekarang ingin berusaha seperti mendekati Imam Syafi'i kalau ada sekarang. Ila juhdin wa tahammuli kaddin wa masyaqqatin fi nadharih. Jadi kalau butuh perpindahannya itu pada capek, super capek, summiya nadharuhu ijtihadan. Itu namanya ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah fikir untuk menghasilkan keyakinan atau ghalabatul dhannin yang prosesnya itu capek. Yang prosesnya itu capek. Itu namanya ijtihad. Nah, keenam, fa in afdha nadharuhu ilal wukuf alal matlub. Fa in afdha nadharuhu, kalau menjurung
nazarnya seseorang ini untuk mencari ilmu awidhan ilal wukuf al matlub, pada mendapatkan atas yang dia cari. Summiya istinbaton, maka dinamakan nazarnya itu adalah istinbat. Istinbat itu kan asal istinbat itu mendohirkan air yang tersembunyi. Nah, jadi ketika dia istinbat itu, makanya kenapa dinamakan istinbat? Li'annahu azhara ma lam yakun zahiran. Li'annahu azhara ma lam yakun, karena dia mendohirkan yang tidak zahir. Yang tadinya la'alimahul ladzina yastanbitunahu, yang tadinya tidak zahir jadi zahir. Tapi kalau istinbat begini ya harus pakai kaidahnya ya. Bukan sekedar pakai rasa. Seperti Imam Abdul Wahhab Sya'rani dalam kitab Tabaqat ketika menceritakan tafsir sebagian ulama sufi isyarahnya mengatakan fafirru ilallah, kabur, suruh kabur, berangkat ke Allah, tubuh, ayo lompat. Datangi Allah Subhanahu wa taala katanya. Itu seakan-akan katanya perintah juga untuk mukhalafah. Wah itu zahirnya sangat berjauhan seperti itu. Perhatikan. Nah ini yang 6 ini adalah nama-nama kata Imam Ghazali, fahadihi asamin tataradafu alal fikri bi ikhtilafi i'tibaratiha wa bi ikhtilafi idafatiha. 6 nama ini adalah tataradafu, berdatangan pada fikir. Ini fikir-fikir juga sampai istinbat, ijtihad, nazar, tadabbur. Nah, itu adalah fikir-fikir juga. Bi ikhtilafi i'tibaratiha wa bi ikhtilafi idafatiha. Nah, terus gimana nih istinbat dengan kias? Nanti ini akan dijelaskan insyaallah dalam bab kias. Insyaallah. Ini harus masih panjang. Ini ada sangat erat kaitannya dengan bab kias. Nah, sangat erat sekali berkaitan dengan bab kias. Wal istidlal thalabud dalil. Nah, istidlal itu thalabud dalil. Ya, thalabud dalil itu fikir itu thalabud dalil. Karena dia enggak bikin tadi kan harokat dahibah itu thalab maksudnya. Ya, nah, thalab dari maklumat-maklumat supaya menunjukkan pada apa? Istidlal itu. Nah, Islam itu enggak bakal la yatimu illa bil fikri. Nah, istidlal itu tidak akan sempurna kecuali dengan fikir. Jadi thalabud dalil ini sebetulnya ya fikir juga. Ya. Nah, tapi yang dicari dalil begitu. Nah, liyuaddi ilal matlub. Jadi kalau hasilnya ya fikir juga yang dicarinya adalah matlub, istidlal juga yang dicarinya adalah matlub. Sama-sama sebetulnya, sama-sama. Nah, cuman fikir ini lebih apa ya? Lebih umum kayak begitu. Lebih umum. Kalau fikir ini kan bisa ke tasawurat. Kayak tadi, bisnis apa? Kalau lagi mentasawur datang ke sini begini, juga bisa ke tasdikot. Kalau istidlal itu seakan-akan hanya ke tasdikot saja. Tapi mau adanya ya sama, matlub-matlub juga. Nah, ya kesimpulannya ya untuk menghasilkan majhul tasawuri atau majhul tasdiki. Dalil itu apa? Dalil itu al-mursyid ilal matlub. Al-mursyid ilal matlub, yang menunjukkan pada matlub. Ya kalau hakikatnya dalil ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Wa dhannu tajwizu amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Ini dhann itu adalah tajwizu amrayni. Tajwizu amrayni ahaduhuma adhar minal akhar indal mujawwiz. Ya, sebetulnya ini apa namanya? Ada musamahah dalam tarif ini, ada musamahah.
Ya, ada musamahah. Ya, yang lebih maknanya begini, bukan tajwiz, bukan sekedar ya benar tajwizu amrayni ahaduhuma minal adhar, benar. Tapi yang lebih jelasnya itu zon itu al idrakur rajih li ahadil amrayni. Ya. Al idrakur rajih li ahadil amrayni. Nah, jadi pengetahuan yang unggul bagi salah satu di antara kedua perkara. Nah, ini katanya ta'rif bil lazim. Karena idrakir rajih li ahadil amrayni ini adalah malzum. Nah, malzum. Tajwiz adalah lazim. Jadi kalau kita idrakur rajih li ahadil amrayni, berarti dua-duanya boleh kan? Ya boleh. Nah, ini ditakrifkan dengan lazim. Kayak begitu. Sekali lagi, aslinya dzon itu apa? Tarifnya dzon. Saya katakan aslinya tarif dzon itu adalah al-idrakur rajih. Pengetahuan yang unggul untuk salah satu ke antara dua perkara. Berarti dua perkara itu boleh-boleh saja kan? Yang satunya boleh, ini kan masih unggul. Bukan yakin. Seperti, ya boleh. Ya berarti kalau boleh tajwiz kan? Iya. Nah, itu lazim tajwiz. Ini mentarifkan dengan lazim. Tajwizu amrayni ahaduhuma azhar minal akhar. Jadi dzon ini adalah ta'rif bil lazim. Paham ya? Ta'rif bil lazim. Awas. Nah. Wasyak tajwizul amrayni. Nah. Al-amrayni maksudnya adalah sesuatu yang mungkin dua-duanya. La maziyata li ahadihima 'alal akhar. La maziyata li ahadihima 'alal akhar. Tidak ada lebih salah satu dari yang lainnya. Wa usulul fikhi turukuhu 'ala sabil ijmal. Insyaallah kita nanti akan membahas yaitu hakikat daripada ilmu dan tarif usul fikih dan diitlakkan ilmu pada 3 perkara dan fawaid ilmu usul fikih. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.